Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min yaumis sihab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rubba qaimun laisa lahu haddun min qiyamihi illa syahru wan nasabu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pamirsa yang saya muliakan, lebih pantas kita menyambung hati terhadap Allah Zat yang Maha Suci untuk memanjatkan rasa puji dan syukur bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada haribaan junjungan kita Sri Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Dalam kesempatan di malam hari ini, saya akan menjelaskan tata cara kita bersolat. Fa insyaallah dengan keterangan tersebut solat kita akan bisa sempurna, insyaallah. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mengkaji ulang tentang tata cara sholat yang sempurna menurut penjelasan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, fa idza faragta min taharatil hadasi, apabila kamu telah selesai dari bersuci dari hadas, wa taharatil khabasi, dan apabila kita selesai bersuci dari najis, fil badani, baik di dalam tubuh jasad kita, wasyabi, juga pun dalam pakaian kita, wal makani, juga dari tempat sholat kita, wa min satril aurati, dan apabila kita sudah selesai dari menutupi aurat, minas surrati ilar rukbati, dari pusar sampai lutut, fastaqbilil kiblah, maka menghadaplah kita sebagai musolli kepada kiblat, qaiman muzawwijan, berdiri dan menjadikan lurus, tegak
di antara kaki dua kita. Baina qadamaika, di antara kedua kaki kita, bihaisu la tadummuhuma, sekira-kira tidak merapatkan kedua kaki kita. Wastawi qa'iman, lagi pula kita dengan keadaan lurus dan berdiri tegak. Mustami'in wal mustami'at, yang dimuliakan Allah. Hal-hal yang sudah kita kaji barusan, ini banyak penjelasan-penjelasan yang wajib kita ketahui dan wajib kita pahami. Yang dimaksud faida farota min taharatil hadasi, apabila kita sudah selesai dari bersuci dari kotoran hadas. Yang dimaksud hadas kecil atau hadas besar. Menurut kata orang-orang alim, banyak orang yang mengaku bersuci dari hadas kecil, disuci dengan kita berwudu. Banyak orang mengaku sudah bersuci dari hadas besar atau junub dengan cara mandi. Tapi banyak sekali orang yang hanya mengaku tapi tidak diakui bahwa musolli itu selesai bersuci atau berwudu. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku berwudu, mengaku bersuci, tapi tetap kotor. Kalau kulitnya, anggota wuduknya itu sudah suci dari air, tapi dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota wudhu itu masih belum disucikan. Maka dari itu sia-sialah kita bersolat apabila wudhu kita, apabila toharo kita, apabila penyucian kita tidak benar. Seperti yang diterangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Orang berwudu itu baru sempurna dan menyempurnakan sholat yang kita kerjakan. Ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, wudu secara syariat. Yang kedua, wudu secara thoriqah. Yang ketiga, wudu secara hakikoh. Yang keempat, wudu secara makrifah. Adapun wudu secara syariat berdasarkan firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Yang artinya, apabila kamu akan mendirikan sholat, basuhlah mukamu, basuhlah kedua tanganmu sampai siku duamu, usaplah sebagian kepalanya dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki kita yang dua. Banyak orang yang mengaku sudah bersih mukanya, tapi yang bersih hanya najis dan kotoran hadasnya. Tapi kebersihan dari dosa-dosanya mata belum, saudara. Kesucian dari
telinga belum suci, kesucian dari mulut belum suci. Contoh, banyak sekali orang yang bersolat, pada waktu solat sudah berwudu, tapi wudunya tidak benar, maka mempengaruhi kepada solatnya juga tidak benar. Kenapa? Karena mukanya hanya dibasuh dengan air, hanya bersih kotoran-kotorannya, tapi mata masih belum bersih dari pekerjaan maksiatnya. Contoh, seperti melihat sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Telinga tidak suci dari pekerjaan dosanya, seperti mendengarkan orang yang menggonjeng orang lain, yang berghaibah. Mulut masih belum disucikan dari fitnah memfitnah. Apabila mulut kita tidak disuci dari fitnah memfitnah, Al-Quran mengancam, al-fitnatu asyadu minal qatal. Sedangkan orang yang menjadi provokator, saling fitnah memfitnah, itu lebih kejam daripada membunuh orang. Apabila kita dinilai membunuh orang, mungkinkah sholat kita akan diterima oleh Allah, saudara? Ya jelas tidak mungkin dong untuk diterima oleh Allah. Apabila telinga kita masih mendengarkan ghaibah orang lain, fitnahan-fitnahan orang lain, sama dengan yang berghaibah. Karena Rasulullah bersabda, orang yang mendengarkan dosanya sama dengan orang yang berkata. Mata kalau masih belum disucikan dari dosa, berarti sholat kita tidak sesuai dengan harapan Allah. Sedangkan perintah sholat dari Allah, Allah sudah menggarisbawahi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang diharapkan olehku, yaitu apabila kimusoli yang mengerjakan sholat berhenti dan tidak berkeinginan untuk mengerjakan dosa kecil, apalagi dosa besar. Tangan kita sudah dibasuh dengan air yang mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Tapi kalau masih belum berhenti dari pekerjaan-pekerjaan tangan yang dilarang oleh syariat Islam, sia-sia kita bersolat karena tidak berkesesuaian dengan harapan Allah yang tertera dalam Al-Quran. Contoh, tangan kita masih menerima sogok menyogok, tangan kita masih menyogok, walaupun pangkatnya sudah penceramah seperti saya, saudara. Kalau masih berani main sogok menyogok, sia-sia kita bersolat. Katanya orang alim, tinggal hitam mukanya, tapi bisa tidak diterima oleh Allah. Apalagi mulut kita masih makan riba, masih makan hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah. Tangan masih menjadi saksi-saksi, pencatat-pencatat orang yang main riba dan judi. Sama dosanya, saudara-saudara. Apabila kita masih selalu dan selalu mengerjakan dosa terus-menerus, sholat kita sia-sia. Kata Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang bersolat. Kenapa celaka? Karena hanya tubuh jasadnya
yang berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Tapi hatinya tidak sambung kepada Allah. Hatinya tidak ingat kepada apa yang dilarang oleh Allah. Sholatnya rajin, tapi pekerjaan dosanya juga rajin. Sia-sia kita bersolat, saudara. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita akan mendapatkan hidayah dari Allah, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, akan mendapatkan barokah dari guru-guru kita yang bersambung kepada Rasulullah. Sholat kita akan bisa menjadi pencegah dari pekerjaan dosa kecil atau dosa besar. Keterangan selanjutnya, apabila kita sudah selesai mensuci diri dari najis, itu banyak saudara orang yang mengaku dirinya sudah suci dari najis. Padahal najis itu terlalu banyak macamnya. Yang pertama, najisnya badan zahir. Yang kedua, najisnya hati. Yang ketiga, najisnya rohani. Yang keempat, najisnya qalbu sirri, hati rahasia. Kalau najisnya badan zahir, itu masih gampang saudara. Kena najis mogolada, sucilah dengan cara mencuci najis mogolada. Najis mutawasito, cucilah dengan cara mensuci najis mutawasito. Najis muhafafah bisa dicuci dengan cara yang diterangkan oleh syariat, cara mensuci najis mutawasito. Tapi saudara, yang paling sulit cara mencuci najis yang ada di dalam hati. Apabila hati kita kotor dari najis-najis yang samar, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksud dengan najisnya hati? Satu, al-hasadu, saling dengki mendengki. Yang kedua, najisnya hati, ar-riya'u, kepingin dipuja dan dipuji. Yang ketiga, najisnya hati, as-sum'a'u, kepingin terkenal dan masyhur. Yang keempat, najisnya hati, al-ujbu, sombong jongkat. Yang kelima, najisnya hati, gila sanjung, hubbul jahi. Yang keenam, najisnya hati, hubbud dunya. Yang ketujuh, najisnya hati adalah pemarah. Kenapa saya berani menjelaskan demikian? Rasulullah bersabda, kalau hati kita masih belum disucikan dari najis-najisnya hati, dari kotoran-kotoran hati, dari sifat-sifat hati yang tercela, yang membatalkan pengabdian kita kepada Allah, maka dengan iri hati itulah akan menghapus amal baikmu, akan menghapus pahala dari sholatmu, seperti api yang makan kepada kayu yang kering. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hati. Apabila hati kita masih dinodai kotoran-kotoran sifat yang tercela seperti hasad, saling dengki mendengki, maka hasad dengki mendengki itu maka menghapus pahala sholat kita seperti menghapusnya api yang berkobar-kobar yang makan kepada kayu yang kering. Lenyap, tidak ada bekas, saudara. Nomor dua, najisnya hati adalah ariyatu, kepingin dipuja. Arya, kepingin dipuji. Apabila kita kepingin dipuja dan dipuji, itu musyrik saking samar. Itu syirik cuman halus. Kenapa syirik?
karena yang wajib dipuja dan dipuji hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah itu tidak berhak untuk dipuja dan dipuji. Dalilnya sudah kemusoli itu sudah tahu semua, ada di suratul Fatihah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan hak milik kemusoli. Maka dari ini mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit sisa umur kita mudah-mudahan bisa mencetak sholat kita yang berkesesuaian dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mustami'in wal mustami'at ar-rahimakumullah. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah, bersamaan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersamaan dengan barokah dari guru-guru kita yang bersambung kepada Rasulullah, keterangan yang diterangkan mudah-mudahan akan menjadi hilangnya kebodohan, bertambahnya ilmu pengetahuan kita, akhirnya sholat kita akan ada peningkatan dan peningkatan. Mungkin demikianlah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tersusun dan tidak sesuai, tidak berkenan dalam hati mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, karena saya manusia biasa, tidak lepas dari keliru dan salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.